saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Ya jadi rakyat biasa. kembali ke mana? Kembali ke Solo, jadi rakyat biasa. Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI. 10 November itu memperingati apa Bapak Ibu? Hari Pahlawan. Pahlawannya di mana? Yang kejadian itu di Surabaya. Peristiwa apa? Perang, betul ya? Perangnya antara Indonesia lawan Sekutu. Oke, itu luar biasa. Saya mau tanya nih, perangnya berapa hari Bapak Ibu? Kan diperingati 10 November, berapa hari perangnya? Kita ini pada memperingati nggak hafal. Ampun. Perangnya 1 hari? Enggak, perangnya 3 minggu. 3 minggu perangnya nih. Terus yang menang siapa Bapak Ibu? Indonesia. Yakin? Yakin yang menang Indonesia? Bu, yang menang Sekutu. Iya, yang menang di perang itu siapa? Sekutu. Sekutu meninggal 500 sampai 1000. Indonesia meninggal 20.000 Bapak Ibu. Surabaya hancur lebur. Gedung-gedung luluh lantak, jembatan rusak, semua hancur lebur. Dibombardir sama Sekutu. Kalah kita kalau hitung pertempuran. Kalah. Tapi apa yang terjadi? Pertempuran itu, saya lihat, mulai tanggal 25 Oktober. Terus, apa yang terjadi dari peristiwa itu? Tidak berhenti rakyat berperang melawan Sekutu. Maju, hantam, meninggal, maju lagi, terus tidak pernah berhenti. Sampai tentara Sekutu itu, kalau bahasa Jawa itu gilo. Gilo itu ngeri dia. Ini udah pada meninggal, bukannya berhenti, bukannya pada mundur, meninggal malah maju lagi, terus maju lagi. Sampai sesudah peristiwa itu, Inggris itu bilang tidak mau lagi perang lawan Indonesia. Nggak mau. Kenapa? Tidak punya rasa takut, tidak punya gentar atas mati. Semua berani mati, semua hibahkan. Dan semuanya, itu Jenderal Malabi yang meninggal itu terbunuh oleh satu orang yang pengusaha Bu, namanya Ajis Endok, karena usahanya dagang telur, kan UMKM itu. Iya dong, masa pabrik telur? Ajis disebut Ajis Endok tuh karena ini Ajis yang usahanya jualan telur. Ini jualan telur dan nembak si Jenderal Malabi. Seluruh rakyat bertempur. Dan ibu-ibu bayangkan coba, kalau ada anak ibu umurnya 16 tahun, terus permisi, Bu saya mau berangkat perang ya. Coba hari ini gimana Bu? Wih, mau berangkat demo aja, jangan dong gitu kan. Ini mau berangkat perang, belum tentu pulang hidup. Oh, itu ribuan gak pernah berhenti. Peristiwa Surabaya itu seperti Gaza hari ini. Kalau ditanya yang menang pertempuran siapa? Israel. Lebih banyak korban Palestina daripada, tapi siapa yang menang perang? Palestina. Dunia bersimpati pada Palestina, dunia membela Palestina. Peristiwa 10 November itu, pertempuran Surabaya itu kalah pertempurannya. Tapi seluruh dunia bilang, rakyat Indonesia berhak merdeka. Lihat tuh perjuangannya. Tidak pernah berhenti mengirimkan anak-anak untuk bertempur walaupun mereka pada mati. Terus mereka dunia pada bilang jangan hentikan kemerdekaan Indonesia. Dan Inggris yang asalnya perang berubah jadi mendukung kemerdekaan Indonesia. Karena ini mau beneran merdeka nih. Bukan kemauan sebagian orang. Jadi Bapak sekalian, tidak semua kekalahan berujung pada kehancuran. Okay? Sebagian kekalahan itu berujung pada keberhasilan. Betul kan? Nah, itu namanya kemenangan tertunda, bukan? Pada saat digempur itu, coba bayangin Surabaya, lesung. Itu bulannya November tahun 45.
Baru 4 tahun kemudian dunia mengakui Indonesia merdeka. Tapi gara-gara peristiwa kalah itu, semua orang bangkit di mana-mana. Karena itulah kenapa diperingati hari pahlawan. Cuman kita pada nggak ingat kalau itu pada kalah betulnya di situ. Jadi kita ambil hikmahnya nih, Ibu sekalian, perjuangan kita jalan terus. Maju terus ke depan, kita terus bergerak untuk perubahan, kita jaga silaturahmi, kita bergerak terus ke depan ya. Terima kasih. Itu saja dari saya, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ya kita lihat pidato berapi-apinya Jokowi di Rapimnas Partai PSI kemarin ini sangat menarik ya. Beliau ini sebenarnya belum ada mengatakan bergabung dengan PSI. Beliau belum pernah, bahkan PSI juga belum mengumumkan bahwa Jokowi ini adalah yang menjadi kader ya atau pembina dan sebagainya atau dewan pengarah teman-teman. Namun lucunya Jokowi ini akan ya, mendukung sepenuhnya PSI, berdiri dan membesarkan PSI teman-teman. Yap, ini sebenarnya banyak pertanyaan ya. Kenapa ya kan? Bukankah dengan adanya atau tidaknya Jokowi, sebenarnya Jokowi sudah ada sejak lama teman-teman di PSI. Kita tahu bahwa waktu menjadi gubernur Jakarta ya, kemudian menjadi presiden di awal-awal, PSI itu sudah ada mendukung Jokowi ya. Kemudian orang juga tahu bahwa PSI itu adalah partainya Jokowi, dan apalagi beberapa tahun belakangan ini bahkan terpilih juga Kaisang sebagai Ketua Umum PSI. Ya, ini juga menggambarkan bahwa keberadaan Jokowi di PSI itu sudah bukan hal yang baru ya kan. Bahkan dengan adanya impact atau dampak dari Jokowi atau nama besar dari Jokowi ini pun ya di pemilu beberapa atau pileg beberapa tahun ini teman-teman tidak mengangkat nama PSI ya, sehingga masuk di Senayan. Ya, ini membuktikan bahwa tidak ada pengaruh besar ya, dengan masuk atau tidaknya Jokowi atau dukungan Jokowi terhadap PSI. Ya, karena sudah ada Kaisang di sana, adalah implikasi dari Jokowi itu secara langsung ya. Inilah yang menjadi pertanyaan orang bahwa apa ngaruhnya Jokowi mengatakan hal tersebut ya. Dan apakah ini berkaitan dengan partai yang akan dibuat oleh Anies Baswedan, Partai Gerakan Rakyat Gagasan Perubahan ya. Kita tunggu saja dan kita lihat saja di pemilu 2029 nanti. Ya, saya yakin bahwa partai Anies ini jauh lebih besar daripada PSI di kemudian hari. Sebab Anies ya pengaruhnya sangat besar saat ini. Beliau ditunggu-tunggu oleh para simpatisannya untuk membuat partai baru, teman-teman. Ini yang kita tunggu ya. Dan kemudian bagaimana Anies Baswedan ini selalu memberikan dampak yang luar biasa bagi negara kita Indonesia. Bagaimana menurut kalian?